sekolah kita tercinta yaitu SD Pancabakti. Meskipun silaturahmi kali ini sedikit berbeda karena sedikit ada jarak, tapi insya Allah jarak tidak akan menghalangi kita untuk saling mendoakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan kita Ibu Aristiawati yang telah berkenan hadir pada hari ini beserta guru-guru semua serta para hadirin yang telah berkenan juga untuk menghadiri undangan kali ini. Hari ini adalah hari istimewa nih, karena kenapa? Karena bakti kedatangan tamu. Nah, tamunya tamu siapa nih? Tentunya tamunya tamu spesial karena mereka adalah para alumni SD Pancabakti yang tentunya berprestasi, dan ada beberapa orang yang dulu mereka pernah mendapatkan bantuan atau berupa keringanan maupun keuangan ataupun dalam hal pembelajaran. Nah, kali ini kita akan sedikit berbincang nih bersama para alumni beserta juga guru-guru yang sudah bisa dikatakan sudah lama mengajar di SD Pancabakti ini. Nah, kali ini kita akan langsung saja nih berbincang bersama para alumni. Untuk itu saya akan memberikan waktu untuk kepada Bu Ari untuk melakukan perbincangan bersama para alumni. Terima kasih Bu Lina. Saya agak buka sedikit berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Mama Altaf yang sudah bersedia hadir, kepada Vida, kemudian juga kepada Feni, kepada Sila Aulia dan Naila sudah bisa hadir hari ini. Jadi sebenarnya kegiatan kita hari ini lebih kepada ngobrol-ngobrol ya Bu Alwida ya. Kenapa? Karena kita butuh masukan, saran, dan juga apa sih pandangan teman-teman alumni mengenai sekolah kami sekarang ini gitu kan. Karena kan kita juga memahami ya pandemi ini kemarin sempat melumpuhkan beberapa sektor gitu ya. Tapi alhamdulillah, bismillah, karena kuasa Allah, Pancabakti makin berkembang, makin bersinar. Meskipun semua tahu pandemi ini membuat juga hampir 70% bayaran sekolah itu kesulitan, tapi tidak menghalangi langkah guru-guru memiliki semangat untuk memajukan ini ya kan, baik dari sisi bangunannya maupun dari sisi pengetahuan guru-guru yang sekarang nih guru-guru kita, Bapak Ibu guru kita semua sudah IT semua, jadi disulap. Ya beda ya, bukan ya? Dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang bisa jadi mahir. Seperti Pak Gilang dan sebagainya, bisa bikin YouTuber gitu kan, bisa bikin video pembelajaran sendiri dan sebagainya. Itu karena kondisi pandemi. Tidak pernah boleh menuduh sesuatu itu hal buruk saja gitu ya. Karena dibalik suatu musibah atau kondisi yang tidak baik, yang mungkin kita tidak berkenan, terdapat banyak manfaat yang membawa berkah bagi yang lain gitu ya. Semoga ini bisa berpelajaran. Nah, lalu ngomong soal pandemi, apa kabar nih semuanya nih? Semua ya? Alhamdulillah. Ini baik? Alhamdulillah. Nah ya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih, gimana nih selama kemarin-kemarin sebelumnya sewaktu di Pancabakti, masih beringat nggak ya? Mama Altaf atau Mama ya? Mama Altaf berapa tahun ya? 97. Benar kita boleh? Iya. Sekarang? 97. 97, SD-nya 97? Saya 97 itu berarti posisi saya kuliah. Berarti tuan saya. Masya Allah. Jadi tahun 92 yang lalu gimana nih kira-kira? Jadi kan yang paling lama nih namanya. Oke. Gimana mantap sih 10 tahun yang lalu Pancabakti 5 tahun Altaf seperti apa? Ya dulu sekolah dalam lingkungan kampung ya masih bangunannya juga masih ya sederhana banget, beda banget sama sekarang. Terus kayak kantin juga kan belum ada, paling cuma iya. Terus kayak toiletnya juga kan masih belum Memadai ya. Masya Allah ya. Jadi menurut Mama Altaf perubahan dan diikuti atau itu dengan pesan. Masya Allah. Perubahannya dari tahun 97 100 hampir 99% dengan Mama Altaf. Masya Allah. Jadi luar biasa ya.
kita bisa berkiprah segitu lamanya di keadaan yang seadanya istilahnya gitu ya. Terus sama Atap lagi nanya lagi nih, kalau sama Atap ya, ini ngomong guru-guru udah sharing ke grupnya belum kalau kita ada talk show ini? Tolong di-sharing di grupnya ya, biar teman-teman wali murid yang lain juga menyaksikan. Nanti mungkin kita kembali gitu ya. Nah, kalau Atap ini waktu tahun lalu, siapa sih yang paling berkesan gitu? Yang paling kan? Bu Ida. Oh, terus pasal bakal ya. Terus kalau gua belum masuk ya gitu. Oh, belum ya. Oke. Terus apa sih yang bikin berkesan tuh apa? Dari Bu Ida tuh apa sih? Masa Bu Ida kan biasa aja deh. Oh, sabarannya itu emang. Ya itu memang itu gak pernah luntur. Itu kayaknya udah melekat sebagai middle name-nya. Ida, sabar, nggak masalah. Itu emang sabar banget ya. Masya Allah. Terus apa lagi tuh? Rata-rata apa? Rata-rata kan dulu guru agama sama guru olahraga. Iya. Oh, dia nangkap dulu ya? Iya, karena kan mungkin dulu gurunya kan masih sedikit, jadi masih merangkap-merangkap. Iya. Sama juga sih sabar, terus mau bimbing anak-anaknya juga pakai. Iya, alhamdulillah ya, Masya Allah. Jadi Pak Salto dan Bu Ida, kalau guru yang paling kira-kira agak-agak nakutin gitu ya mungkin ada nggak sih? Ada sih. Oh, Pak. Udah keluar, kita sempat masuk ke sini. Pas Indonesia tuh gimana Bu? Yang waktu Iya. Jadi emang kan kalau guru tuh emang sebenarnya nggak semua sama sebenarnya, cuman ada yang bermain peran gitu ya. Jadi kadang-kadang memang diciptakan guru tuh ada yang harus agak disegani supaya nanti kalau misalkan ada bagian-bagian tertentu di sekolah yang memang ini nggak bisa, nah keluar nih guru yang jagoannya gitu istilahnya gitu. Nah, jadi kira-kira gitu yang menangkap ya. Terus mau nanya lagi yang menangkap nih, kalau di Panca Bakti, hal apa sih yang menangkap tuh paling berkesan? Ingat aku sih waktu sama gurunya juga kan, maksudnya kayak bimbingnya dari kita yang nggak bisa baca, telaten, benar-benar sampai kalau dulu kan apa di kayak les gitu loh Bu. Oh, di pelajaran ada tambahan pelajaran tambahan. Gitu, jadi Ini yang mana sih? Kok kayak nggak ada suaranya? Ya, jadi lagi kalau anak-anak yang belum bisa baca dikasih pelajaran tambahan, jadi benar harus bisa baca. Terus kalau misalnya dia belum selesai ngerjain tugas atau misalnya ada kesalahan, kayak dihukum suruh tiket, kayak gitu Bu. Jadi anak-anak kan dulu ketika masih kecil ya ngurus gitu. Jadi apa? Jujur saya dulu juga kan emang belum bisa baca gitu Bu, kayak bisa gitu. Sudah bilang telaten, ya alhamdulillah sih Bu. Masya Ya dari Allah. SMP Bakti. Ya, Ya, alhamdulillah. Sekarang anaknya juga di sini kan? Iya. Tuh, Masya Allah. Anaknya bernama Atap ya? Iya. Kelas 2? Kelas dua. Kelas 2, alhamdulillah. Jadi sama dari aku juga kan dulu sempet TK, Iya. cuman karena saya kerja dia mulai diantarin sama saya, akhirnya nggak TK lagi, jadi benar-benar belajar dari situ tuh bisa bilang Dari dari nol. nol, Masya Allah. nggak bisa baca, sekarang alhamdulillah udah bisa baca. Alhamdulillah ya, percaya lidah semua ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terus sama Atap, kalau dari zaman Mama Atap belajar sampai sekarang sih Atap yang sekarang belajar, Mama Atap lihat nggak Panca Bakti kira-kira bisa ngikutin nggak sih perkembangan zaman ini gitu? Bisa ya? Apalagi sekarang kan sistemnya semua online ya. Mhm. Kalau aku lihat kayak sama ngajarin Altab udah bagus sih Bu. Terus kayak dari juga kan kalau ada yang kendala kayak kuota dari Panca Bakti bisa kan nggak menyusahkan, Ya, jadi dibikin bantuan video atau atau iya. dibikin video kan jadi tidak mengambil kuotanya. Ya, betul. Jadi lebih fleksibel ya? Iya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau memberatkan wali murid juga, tapi apa yang wali murid perlukan Panca Bakti bisa mengatasinya gitu. Alhamdulillah, semoga seterusnya begitu teman-teman ya. Amin. Oke. Nah, terus Mama Atap, masih Mama Atap lagi nih ya. Kira-kira Mama Atap kalau lihat Panca Bakti itu apa sih dari lingkungan sekitar tuh kontribusinya seperti apa sih gitu? Ambil bagiannya seperti apa sih gitu? Kalau dari sisi lingkungan ya, maksudnya kan kalau kita lihat kan di bidang pendidikan kita kan sudah bisa menciptakan manusia-manusia yang bermanfaat, yang berhasil gitu ya, hasil pendidikan dari sini. Nah kalau dari sisi lingkungan kira-kira kayak gimana menurut Mama Atap? Di lingkungan Sekitar. Panca Bakti ini sih Bu
maksudnya kayak amal di lingkungan juga peduli kayak misalnya Idul Adha itu kan Iya. ikut memberikan juga berbagi Iya, lingkungannya alhamdulillah, seperti itu. ya. Jadi, Berbagi ya. ikut berbagi juga tidak menutup mata gitu loh, mentang-mentang saya kan sekolahan gitu nggak peduli sama lingkungan mau Iya, jadi iya. apa gitu. Jadi kebagian kemarin juga ada ya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Bisa sampai kebagian kemana-mana. Alhamdulillah berkah. Oke. Kira-kira Ma'ataf dari Ma'ataf sendiri ada yang ingin disampaikan nggak buat sekolah kita? Untuk kemajuannya sih alhamdulillah majunya benar-benar ngikutin perkembangan zaman sekarang kan. Udah cukup bagus malah dari zamannya saya dulu. Untuk guru-gurunya juga sudah bagus gitu, cara mengajarnya, kesabarannya seperti itu. Ya kedepannya sih ya mungkin sambil berjalan aja sih Bu, kayak misalnya memperbaiki gedungnya gitu ya, bertahap aja sih pelan-pelan. Terima kasih ya. Satu lagi deh. Kenapa sih kok Alfat dimasukin ke sini? Ya, udah ya. Dulu almarhum ibu emang maksudnya bilang udah ke Pancabakti aja. Pancabakti kan suka secara kakak saya, om saya, semua pada di Pancabakti. Masya Allah. Jadi kan sekolah keluarga ya? Iya, keluarga kami semuanya lulusan Pancabakti itu, jadi Masya Allah. udah tau lah kualitasnya juga. Jadi udah ibu saya nyuruh udah anaknya di sana aja gitu lah. Karena dekat juga, terus cara belajarnya juga bagus kan, sudah terbukti gitu sama anak-anaknya gitu. Sama-sama ya, sama-sama ya. Berarti Bunda almarhumah benar-benar sangat berkesan sama sekolah kita ya. Semoga mendapatkan jannah ya. Oke, Mahara, terima kasih banyak. Nanti kalau ada lagi yang perlu tambahkan, silakan aja ya. Ya, kita sekarang beralih ke Rida ya. Rida, aku salah dulu. Rida, Bu. Maaf ya, Rida ya. Rida, tahun berapa masuk sini? 2009. Siapa gurunya? Masih ada nggak? Sudah pindah ya? Oke, ya oke. Berarti Rida tahun 2009 ya? Berapa? 2009. Oke. 2009. Sekarang di sini berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun kurang lebih. Masya Allah. Rida, gimana Rida? Lihat sekolah Pancabakti kemarin mama kamu heboh banget. Pengen kasih tahu ke guru kamu tuh kan ya, banyak bahwa ada alumni itu. Kita kepengen banget sebenarnya mengundang seluruh alumni Pancabakti, cuman karena kondisi seperti sekarang ini kita belum bisa jadinya. Jadi walaupun dari Mampir itu acara apa, aku saya nggak diajakin, ada yang ada semangat pengen datang, pengen ikutan bergabung kan. Tapi pada Allah kita belum bisa berani langsung semua kita undang karena emang kondisinya kita harus jaga jarak banget kan kayak gitu. Jadi sampaikan salam buat teman-teman, nanti mungkin ada periode berikutnya kita undang per tahun atau bagaimana ya Bu ya, untuk mengadakan kumpul-kumpul silaturahmi. Oke, sekarang coba Rida ceritain dulu gimana sih Rida zaman dulu tuh sekolah kita? Dulu sih di sekolah asik sih, pas masuk sini kan teman-temannya juga waktu itu lebih Nyaman gitu ya, kayak kekeluargaan gitu ya. Oke, terus guru-gurunya juga benar-benar kalau ngajarin tuh benar-benar teliti banget. Kayak yang nggak bisa nggak ditinggal tapi tetap diajarin biar dia tuh nggak ketinggalan. tungguin, dibimbing ya, Masya Allah. Terus Juga kalau dulu tuh kan nari ya semua gitu waktu itu temen-temennya itu suka menang juga kan kalau menari? iya lombat ada. Alhamdulillah. Jadi itu dulu narinya kemana-mana ya, malam ini gitu ya? Tahun ini. Terus mana lagi? Sanggar-sanggar itu apa beradunya sama sanggar-sanggar itu sama sekolah? Campur sih, Campur ada ya? sanggar sekolah dari Oh. SD SMP masih. Masya Allah, berarti Pancabakti dari dulu sudah berprestasi ya. Oke, terus apa lagi gitu? Di sini kan banyak sekolah gitu tuh Iya. kan ada pramuka juga. Iya, Ini juga sempat ada pesangi juga kan. Iya, Terus api unggun ya. Masih, tapi terakhir tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu ya. Tahun silam, ya, karena kan udah itu stop ya kan ya, kosongan. Terus apa lagi? Sih sebenarnya Yang kira-kira yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan? kenyamanannya sih. Kenyamanannya. Kalau udah nyaman ya Kenyamanan. Saya juga nyanyi ini. Oke, itu apa lagi? Kalau yang paling Rida ingat guru mana yang paling kira-kira untuk
aduh aku kalau aku ketika nantiku jadi orang berhasil sukses, aku mau pakai bakti aku mau guru kayak ini. Ada pasti kira-kira gitu. Banyak sih, hampir semua guru sebenarnya pengen ditemuin Ya, gitu. Masya Allah, ya. Jadi semua guru yang kemarin ngajar Rida itu sebenarnya berkesan gitu ya. Alhamdulillah. Terus kalau untuk bangunan sekolah sendiri nih atau keadaan sekolah dari sisi pendidikan dan sebagainya, menurut Rida dari tahun 2009 lalu sampai dengan 2021 ini apa sih tampilannya, gimana sih? Ada yang biasa aja atau wah kaget nih, mana nih baca bakti salah masuk kan? Gimana gitu kan? Gimana gitu? Berubah sih. Berubah ya? Berubahnya total atau hanya beberapa bagian saja atau bagaimana? Hampir semua sih, Iya. kayak warnanya, terus di depan itu. Kondisi sekolahnya ya, gitu ya. Tapi bagus apa jelek berubahnya? Bagus. Alhamdulillah, ya. Terus kalau menurut Rida sendiri ada dia sekarang sini ada ya, Handi ya. Oke. Itu kenapa sih Mama kok minta memilih adiknya sekolah di sini juga? Karena waktu itu kan juga ngeliat pas Rida masuk sini, bagus gitu Oh, guru-gurunya betul, gitu. Masya Allah. Jadi yaudah ya masuk. Meneruskan gitu ya. Oke, terima kasih banyak Salam Mama ya. Ada pesan dan kesan nggak kira-kira buat sekolah kita? Karena sih lebih semoga aja bisa maju gitu, makin maju, makin berkembang aja sih. Amin, amin, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Rida ya. Ada yang sampai lagi ya buat guru-guru atau buat sekolah? Belajar, oke. Berikutnya si Feni ya? Feni ya Bu ya? Feni lebih dulu kan ya lulusnya? Oke, Feni ya, Feni. Feni gimana kabarnya Feni? Baik, sehat ya? Sehat? Alhamdulillah. Feni tahun berapa di sini dulu? 2013, sekarang 2021, berapa tahun nih? Hitung dong, Kak Kita. Berapa tahun? 8 tahun? Saya juga lama ya? Masa sih? Oh berarti bukan 8 tahun kan? Dari 2000 berapa? 2013 sampai 2021. Oh iya makanya. Kita bingung jadinya. Lulusnya sayang? Lulusnya? 2018 itu berapa tahun tuh? 3 tahun ya, 3 tahun. Oke. 3 tahun ada perkembangan nggak sekolah kamu? Apa tuh kira-kira? Suara itu nggak masuk ya? Nyala nggak sih mikir? Nyala. Nyala. Gimana? Lebih cakep. Jangan lihat lain mana, kalau lihat aja lebih cakep. Gimana? Maksudnya lebih apa gitu loh? Lebih berwarna kah gitu kan? Atau lebih rapi? Lebih apa? Dilihatnya lebih dipandang lebih baik gitu. Lebih baik, oke. Cakep lebih baik ya, oke. Terus kayaknya dulu sering dapat bantuan ya? Iya. Kira-kira bantuan apa yang waktu itu Feni didapatkan berkesan banget? Aduh benar-benar lagi bikin ini buat apa tuh tiba-tiba dibantu oleh Pajak Bakti. Itu kira-kira bantuan apa yang paling berkesan buat Feni? Baju sekolah, Oh Masya Allah, baju seragam ya. angsang bayaran. Oh gitu, itu tuh kenapa ada baju seragam? Kayak udah dikasih gitu. Gratis. Iya. Berarti bukan bantuan dong? Kata Oh itu tuh gimana bantuannya? dua. Kalau bajunya yang ini Bu, sudah kelihatan kotor itu diberikan sama kepala sekolah. Oh gitu maksudnya, ya. Berarti bajunya berdasarkan bantuan ya, bantuan dari sekolah gitu ya. Jadi sekolah memperhatikan anak-anak yang membutuhkan gitu ya Bu ya. Oke, alhamdulillah ya. Terus ini di sini dulu makannya ya Mas? Ada saudaranya nggak sih? Ada sih Okta? Ya kan? Iya. Kakak apa adik? Okta itu kakaknya Bu. Oh kakaknya ya, dua sini juga ya. Jadi kakak beradik di sini ya? Iya. Iya. Sekarang gimana kabar kakak Okta? Baik sehat. Baik. Salam ya. Oke. Terus menurut Feni sendiri, guru mana sih yang paling berkesan buat Feni waktu Feni sekolah di sini belajar di sini? Semuanya Semuanya berkesan? Masya Allah luar biasa. Terus Feni ada saran-saran nggak buat kemajuan sekolah kira-kira? Apa gitu kira-kira menurut Feni perlu di ada nggak? kafetaria doang. Nah, apa? Kafetaria. 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 Kriteria.
Kriteria maksudnya. Kriteria apa? Oh ya, oke. Terima kasih masukan sarannya ya. Akan ya bila bisa memberikan kontribusi lebih dari sisi bangunan bertahap, mungkin nanti bisa bangun perpustakaannya dan sebagainya lebih baik lagi ya. Terima kasih ya Gini ya. Sekarang berikutnya Sila sama Naila ya, ya kan? Oke. Nah, ya. Sila adiknya di sini Fajra ya. Iya. Kalau Naila adiknya di sini Jatuh. Bu Rini, maaf, kita punya mic satu lagi kan yang warna-warni, bisa tolong dipakai nggak? Iya. Nah, kalau perlu semuanya keluarin dari mic warna-warninya, biar nanti kalau ada yang mau nyambung kan gampang enak gitu, tidak buang. Nah, Sila sama Naila ini dua darah yang lulusnya sama tahunnya ya. Sila dan Naila satu kelas itu. Kemudian Sila dan Naila juga keduanya memiliki adik yang bersekolah di sini. Naila adiknya Ijatul, saya kelas 6. Sila adiknya Fajra sekarang kelas 2, betul ya? Oke. Nah, kira-kira Mama dulu memilih SD Panca Bakti itu tahu nggak sih kenapa? Dari Sila dulu ya, coba Sila gimana? Sekolahnya juga lebih dekat dari rumah. Oke. Terus teman-teman aku di rumah juga banyak yang masuk ke Sekolah sini. Oh iya, oke gitu ya. Terus tapi Sila sendiri setelah masuk ini gimana perasaan Sila? Seneng ya? Alhamdulillah, gembira Bang ya. Nyaman nggak kayak Mbak Rida sama Mbak Feni? Nyaman nggak? Nyaman banget ya Allah. Alhamdulillah ya. Yang paling bikin Sila nyaman tuh apa sih kira-kira? Ya menurut aku sih semuanya kayak guru-gurunya baik-baik, terus teman-temannya juga baik-baik Betul ya, Alhamdulillah ya. Terus Sila kalau misalkan Sila nanti sudah berkeluarga menikah, kira-kira mau ada anak dari sini? Jadi cara aja intermezzo ya. Tapi kan mantap ya gitu. Ada keinginan gitu kan. kalau dekat dari rumah. Ya, amin insya Allah ya. Terus Sila gimana? Menurut Sila waktu tahun Sila belajar itu apa sih yang paling berkesan banget buat Sila itu apa gitu? Peristiwa apa atau apa bagaimana gitu? Apa kira-kira yang buat Sila tuh wah waktu itu selalu di hati deh gitu ya kan? Apa sih Sila gitu? Cara pembelajaran Panca Bakti itu keren gitu. Kerennya gimana kali gimana? Kasih tau dong biar YouTuber nih biar tahu semua nih Pak. Ya kan para listener udah wah berarti Panca selama ini di zaman begini. Enggak bener karena ini inside out-nya tuh bagus banget gitu. Nah coba gimana? Kalau lagi belajar tuh suka ada kayak games. Oh iya. Apalagi pas sanggori juga. Iya. Terus kalau lagi kelas 6 kan suka ada PM gitu. Itu PM-nya juga seru, mau yang PM hari Selasa sama Kamis sama hari Wah, luar biasa emang. Terus apa lagi? Terus kalau istirahat suka ngobrol sama guru, jadi kayak nggak ada jarak gitu. Oh, Masya Allah, masa kemesraan ini ya. Jarang kalau sekolah kayak gitu. Bener nggak sih teman-teman semua ya? Pasti kalau namanya sekolah itu guru itu kalau udah istirahat jangan ganggu gue, ya. Kita kan juga mau makan bareng-bareng apa gitu ya. Tapi kalau misalkan di sekolah ini kan, kalau misalkan istirahat, anak-anak udah makan belum gitu ya, Sila ya. Suka makan bareng juga. Nah, tuh bagian makan apa, tukar-tukar makanan ya. Jadi benar-benar emang kekeluargaannya itu sangat tinggi sekali gitu ya. Bener nggak Sila? Benar, karena aku pikir mungkin kalau sekolah sama guru tuh bener-bener diem doang. Tapi pas aku masuk sini ternyata tuh enggak, itu beda banget sama yang aku pikirin. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ya Sila. Terus Sila kalau selain itu juga kekompakannya gimana Sila di sekolah? Sama teman-teman, sama guru-guru gitu. Misalnya ada yang sakit, itu guru-guru sini peduli nggak sih kira-kira? Peduli ya? Peduli Contohnya banget. pedulinya gimana? Kadang gurunya juga suka jenguk, mau di rumah sakit atau di rumah juga, gurunya jenguk orang yang lagi sakit itu. Masya Allah, jadi gurunya benar-benar dengan hati ya. Masya Allah, tepuk tangan kalau pasti dong. Alhamdulillah ya. Terus Sila yang paling berusaha lagi, kalau suka Sila mungkin dengar dari teman-teman Sila perwakilan ya, kalau Sila, aku tuh paling senang tuh ternyata di sini begitu atau apa. Ada nggak sih teman-teman suka gosip gitu kan? Bukan gosip ya, suka berdiskusi ya, suka berdiskusi sama Sila. Aku tuh paling suka tuh waktu itu tuh ini sama Sila ini. Apa kira-kira dari teman-teman yang mungkin sampai ke Sila gitu? Gurunya katanya suka aja sama Panca Bakti karena gurunya tuh kayak baik-baik. Terus kalau lagi tur juga seru banget. Oh, turnya ya. Kita sering
pintar kemana-mana emang ya. Nah, betul. Terus apa lagi? Terus juga ada perjusan. Oh ya perjusan, kira-kira itu ya, camping itu ya. Terus apa lagi? Banyak sih. Banyak banget ya. Kita juga ada agenda makan bersama kan ya Jumat ya. Iya. Jumat berkah makan bersama. Terus apalagi renang ya, renang, ekskul renang. Apalagi Sila? Laila. Juga salat duha. Oh iya, sholat bersama. Terus ada rukiah ya. Sempat rukiah kan belum? Ke rukiah nggak? Ini udah kan ya? Zaman ini rukiah. Udah. Ada rukiah bersama ya. Iya. Nonton film bener. Pakai dong ya. Nonton film bareng ya. Sama-sama nonton film bareng. Terus apa lagi? Itu ke zaman saya nggak ada bu. Iya, bisa ya. Zaman sekarang itu bener-bener sama atap ya. Udah eskulnya ada 11, gratis pulang nggak berbayar. Dan guru yang benar-benar super sabar dan benar mau mengajarkan. Kemudian juga adanya kegiatan-kegiatan yang sangat atraktif dan interaktif ya, beserta edukasi gitu kan ya. Jadi teman anak-anak ini dulu malah sempat sih lihat ya, yang berprestasi gue nonton bareng. Bioskop. Ingat kan? Tidak ingat. Nonton bareng sama ibu traktir, makan bareng, ingat ya? Ngopi ya. Nah, ya kan? Jadi benar-benar kita tuh mengapresiasi semua murid yang benar-benar kita pantut untuk atrasi, gitu kan? Jadi misalkan ada yang berpikir, bentar aja udah lulus, enggak gitu. Kadang-kadang kita kasih hal-hal yang apa sih yang kejutan-kejutan gitu ya, kejutan-kejutan yang membuat suasana itu semakin akrab, gitu ya kan? Terus kalau tahun-tahun zaman ibu saya, itu Bu Siti ya, itu diajak ke Dufan, kalau saya nggak salah ya Bu ya, pernah ya? Ya, yang berprestasi diajak ke Dufan, itu kan sama ibu saya. Jadi memang iya kan? Dari zaman dulu sudah seperti itu. Banyak bakti itu memang itu nggak ada yang ngajarin loh, nggak ada yang ngasih tahu, ada yang ngajarin. Emang udah dari dasarnya kebetulan guru-guru sini rata-rata sosialnya tinggi. Ya, alhamdulillah sosialnya berarti tinggi semua. Jadi nggak pernah berhitung soal untung rugi, nggak pernah berhitung soal masukan pengeluaran, tapi yakin bahwa kita tuh dari hati tulus ingin memberikan amalan solihah untuk anak-anak kita, anak diri kita supaya menjadi orang yang berhasil, ya kan? Nah, jadi silah itu hal-hal yang sangat menyenangkan dan nganemin gitu ya. Enggak sih, kebanyakan guru SMP aku nggak kayak pencelak sih juga. Ya serius-serius ya, mungkin karena pelajaran susah apa gimana? Mungkin pelajarannya susah, terus kulitnya juga kan banyak. Oh betul ya, itu kuncinya ya. Benar nggak Bu? Ya kan? Karena terlalu ribet gitu ya. Tapi kalau muridnya nggak terlalu banyak, kita lebih touchnya lebih baik karena kita bisa one by one. Saya aja sampai hafal loh seluruh murid saya karena saya suka berinteraksi juga dengan mereka gitu. Satu orang itu saya oh ini ibunya begitu, ini ada manusia begini, ini saya paham gitu loh. Tapi kalau bisa tahu ini anaknya siapa, kenapa, gimana, nggak peduli mungkin, atau mungkin saking banyaknya orang yang mana saya nggak hafal gitu kan ya. Itu emang kelebihan di sekolah kita ya. Jadi alhamdulillah banget bahwasanya kalau memang mencari kenyamanan, mencari suasana yang seru gitu ya, kemudian guru-guru yang sabar dan juga kedekatan kekeluargaan itu di sini tempatnya gitu ya. Tentang ada coba tidak? Alhamdulillah. Nah terus sekarang kita lihat kan Fajra ya, gimana tuh Fajra belajarnya? Baik sih, di rumah juga Bu Sitinya ngirimnya jelas. Terus juga kalau ada kesalahan tulisan dikasih tahu lagi. Jadi Bu Siti benar-benar telaten ya, intinya ya, Masya Allah luar biasa. Bentar tahu Bu Siti dong. Itu ada yang layar ya. Terus apa lagi? Terus juga waktu pengumpulannya nggak terlalu kayak maaf, nggak buru-buru, nggak Fleksibel ya, fleksibel. Jadi orang juga namanya orang tua kan mau masak rumah, ngajarin akhirnya banget sih, ya kan? Itu pribadi. Jadi kalau misalkan waktunya dibatasi sampai stuck gitu, wah belum selesai, anaknya udah buru panik kan pasti ya. Gitu. Sedangkan kita juga butuh nilai untuk pembelajaran ini, gitu kan ya. Terus kalau Mama sendiri gimana nih Mama? Kesannya setelah Sila lulus kuliah Fajra itu gimana? Saya senang ya Fajra sekali. Alhamdulillah ya. Jadi Fajra banyak perubahan ya kira-kira yang positif gitu ya. Alhamdulillah. Jadi Sila ini dulu berprestasi juara lomba pidato ya pernah ya, puisi juga ya kan? Juga juara 1 terus ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tepuk tangan sama Sila ya. Sekarang Sila sekolah di mana? Di 154. SD SMP negeri. 154 daerah mana itu? Jakarta Selatan. Oh di jauh juga, oh karena KTP-nya ya? Kakak. Oh iya karena kakaknya, tapi tetap bisa berprestasi insya Allah ya kan depannya ya Sila ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sila kira-kira ada pesan dan kesan nggak buat sekolah kita? Kesannya tuh sebenarnya banyak banget dari guru-guru sama teman-teman juga. Terus kesannya
tetap semangat buat guru-guru yang ngajarnya, sabar juga dan ya sabar, semangat, tetap sayang sama murid-muridnya juga. Amin, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Iya, iya, iya. Udah sih. Karena nangis ntar. Soalnya dari dulu suka ngeweker gitu. Game ngeweker dia, Rai, ini ya game ngeweker. Oke, sekarang Naila ya. Naila ya. Itu bikin bisa jalan nggak? Oke, ayo Naila gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Naila gimana? Naila adiknya di sini sudah jatuh ya? Iya, Bu. Oke. Naila sekarang sekolah di mana? Di 281 Daerah? daerah sini dekat Dekat ya. Ke sekolah naik apa? jalan kaki. Wih, masya Allah, deket ya, saya deket jalan kaki ya. Naila gimana dong, cerita dong dulu gimana? Kayak saya tadi gimana ceritanya? Ya, Pengalamannya gimana? seru sih. Seru ya. Sudah daerah itu pindahan kan ya sama saya? Iya, Bu. Nah, pindahan dari mana sih? Gimana Pak? Dari SDN Solo Baru, dari Jakarta Selatan juga. Oke, dari Jakarta Selatan pindah ke Jakarta Timur ya? Karena ikut orang tua ya? Oke. Sila, Naila waktu Naila di sekolah di mana itu? Jakarta Selatan ya, SD-nya? Itu gimana? Sama dengan Jakarta beda nggak? Beda banget. Bedanya gimana? Kalau di sono Kak, kalau di sana Di sana, bukan di sono ya? Sono mama. kalau di sana kalau memperhatikan. Oh, kurang kasih sayang. Terus. Kalau di sini gurunya asik gitu. Oh, iya? Nah, dapat bisa diajak ngobrol gitu, bisa apa namanya sabar, terus juga bisa apa sih, memperhatikan anak murid-muridnya lah pokoknya. Perhatian ya? Perhatian. Oke. Jadi kira-kira dari 1 sampai 10 berapa nilainya? Nilainya Kalau dinilai, dari 1 sampai 10 berapa nilainya? 10. Terima kasih loh Naila. terus gimana? Dari Naila dari sisi guru itu seperti itu ya. Dari sisi kegiatan sekolah gitu. Kemudian dari sisi pembelajarannya, dari sisi apa lagi ya? Teman-temannya. Ada nggak perbedaan dengan sekolah Naila yang dulu, SD yang dulu? Ada. Apa kira-kira? Kalau di sini teman-temannya asik, kan bisa diajak ngobrol, terus juga baik-baik. Kalau di sana jarang ngobrol sama teman-teman. Kayak teman-temannya lebih apa? Sendiri gitu, masing-masing. Oh iya. Apa sekolah angkatan atau bagaimana? Apa sekolah disiplin militer atau gimana? Sekolah umum biasa, negeri biasa? Iya. Oh gitu, ya. Terus ya, apa namanya? Kalau ekskulnya gimana ekskulnya? Eskulnya seru banget sih. Di sini kan, bukan di sana. Kalau di sana ada ekskul nggak? Di sana belum. Oh, belum ada ekskul. Masih pelajaran biasa. Oh, jangan salah belum ada ekskul ya. Kasian juga dulu ya. Terus. Kalau di sini kan ada eskul gitu banyak banget, kayak eskul renang, terus pramuka, Menari ya? iya menari, terus Bahasa Arab ya, bahasa Arab, PMN, Ikros ya, Marawis. Pokoknya di sini bagus sih, banyak banget eskul gitu, beda sama sekolah yang dulu. Jadi lebih atraktif gitu ya. Naila itu salah satu siswa yang lumayan berprestasi juga dan juga sedang bantuan, benar nggak? Iya. Oke. Kira-kira bantuan apa sih yang waktu itu Naila dapat? Yang pas banget nih lagi pikir-pikirin dapat gitu. Waktu itu lagi apa? Kurangan untuk biaya pembayaran itu, ibu lagi ini sih, lagi stres banget gitu, bingung. Alhamdulillah dikasih dari sekolah ini. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi diberi kemudahan untuk sekolah bayaran sekolah ya. Jadi kalau ada yang bilang sekolah swasta itu bayarnya mahal, uang dulu itu kira-kira nggak benar nggak sih? Ya nggak benar ya, umumnya ya semua ya. Jadi meskipun kita sekolah swasta, kita nggak materi-materi amat juga ya. Maksudnya kita tuh mengerti banget kondisi buruk kita. Kalau emang butuh bantuan kita nggak pernah kita tinggalin. Ya beda ya, uang ya pasti kita bantu, mau pribadi dari kita sendiri, mau dari sekolah. Jangan nangis dong Naila. Oh Naila. Jadi memang benar-benar hal-hal yang seperti itu mungkin nggak semua sekolah dapat mendapatkan ya, gitu Naila ya. Terus kalau jatuh sendiri gimana, suka cerita nggak? Kak, sekarang sekolah tuh begini kak, gini, cerita nggak? Suka. Iya, apa kata dia?
sekolahnya makin bagus, makin berkembang, terus juga guru-gurunya makin baik gitu ya kan. Buahnya juga kalau misalnya Iza tuh lagi ada kesusahan sama Buah dibantu, boleh Wah, bagaimana Masya Allah, berkah ya. Masya Allah, jangan nangis, nangis tapi jadi lagi. Jangan nangis, aduh, harus. Ya, ya. Semoga anak yang mantap. Siapa Beni, semua semua sudah sebenarnya bakti karena semua benar-benar dari hati. Kalau hati yang gembira, hati yang tulus ikhlas, hati yang nyaman itu pastinya berbeda sama hati yang terpaksa. Ya Bu ya, gurunya terpaksa, gurunya jadi kepaksa. Tapi kalau gurunya berbahagia, gurunya ikhlas, semangat, gembira, gurunya pasti akan bahagia. Itu ya Bu ya, benar nggak Bu? Itu kira-kira Nela ya. Terus Nela kira-kira ada yang mau sampaikan nggak pesannya untuk sekolah? Semoga sekolahnya makin maju, terus juga apa namanya, makin pokoknya makin itu deh, makin Ke depan. depannya makin bagus. Ya, amin. Sekarang kan udah mulai kreatif gitu, udah ada kata-kata yang bagus, udah ada hiasan-hiasannya. Oh iya, bagus ya. Pokoknya buat guru-gurunya tetap semangat, Amin. tetap kesehatan, dan tetap sabar. Amin, amin. Makasih saya Raffi ya, terutama ya. Oke, ya sama-sama. Nah, teman-teman semua, guru-guru sekalian, nggak yang ingin sampaikan dari dulu mungkin ya. Bida sebagai, jadi saya kayaknya sebagai guru yang lumayan lama gitu ya di bakti, gimana Bida? Ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan dengan saya. Saya pribadi sebelumnya mau mengucapkan terima kasih kepada para alumni yang sudah hadir ya pada kesempatan kali ini untuk memberikan kesan dan pesannya untuk sekolah kita. Jadi harapan saya dan harapan semuanya semoga pribadi dan kesimpulan dibanding yang lain guys ya. Kalau pendidiknya sudah nyaman di hati anak-anak, insya Allah jadi percayaan orang tua untuk mendapatkan anak ini lebih baik lagi, lebih banyak lagi gitu ya. Itu kalau ini dari saya, pesan saya itu saja. Dan semoga para alumni ini sampai kapan tidak SMA Bakti ya, yang telah berjuang mendidik dan membesarkan para alumni, yang berdoa semoga selalu diberikan kesehatan, terutama yang penting ya. Dan itu saja menurut saya. Terima kasih kepada Bu Ari untuk saya ya, para alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi itu dari teman-teman semua serta wali murid juga dari alumni semua menyampaikan pesan-pesan dan juga sedikit testimoni mengenai Pancabakti. Saya selaku kepala sekolah dan juga wakil yayasan mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusinya pada hari ini. Sampaikan maaf dari dulu, maaf pada teman-teman alumni yang belum dapat hadir sekarang. Bukan kita pilih-pilih terus mentang-mentang ini begitu, nggak ada. Cuma memang kita itu rapat singkat ya, rapat singkat dan kita benar-benar cepat pilih nenek-nenek gitu. Jadi kita benar-benar spontan ya, yang kita ingat siapa kita langsung tulis, langsung kita undang gitu. Jadi nggak ada cara pakai renungan-renungan karena benar-benar ya takutnya nanti dikira kenapa dipilih sila, kenapa dipilih ini, bukan karena begitu tapi karena memang kita pilih kriterianya satu yang suka kita bantu, kedua prestasi gitu kan. Nah kemudian namanya tahunnya juga kita acak ya, nggak mesti tahun sekian, tahun sekian nggak ada, pokoknya kita yang kita ingat sebut tulis gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya bagi semua alumni yang mungkin menonton atau mendengarkan, kita akan usahakan nanti ke depannya akan ada undangan berikutnya untuk alumni-alumni yang ingin hadir. Nah, senang hati kita dengan welcome ya Bu ya. Tapi dengan karena kondisi sekarang ini belum mungkin banyak, jadi mungkin beberapa
saat atau mungkin di waktu-waktu yang akan datang gitu ya. Mohon doanya semua supaya kita diberi kesehatan dan iman Islam sehingga masih bisa memberikan kontribusi baik bagi pendidikan maupun bagi bekal akhirat anak-anak kita ke depan sehingga bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang kuat, tangguh ya kan. Karena sebenarnya esensi keberhasilan itu bukan dari materi, bukan dari suksesnya kita sekolah di SMA atau mana atau kita jadi presiden jadi bukan. Kesuksesan hati itu adalah bagaimana kita bisa memanage kebahagiaan diri sendiri. Itu adalah kesuksesan yang paling sejati. Karena banyak orang yang punya uang banyak, almarhum Michael Jackson, udah kurang kaya bagaimana? Ya, tapi akhirnya bunuh diri, ya kan? Mati dia akhirnya dengan keadaan seperti itu, menghinakan diri sendiri kan? Kenapa itu? Apa karena orang kaya? Kayaknya enggak ya kalau orang kaya ya. Tapi karena dia nggak bisa bahagia, nggak bisa berhasil memanage kebahagiaannya sendiri. So, yang paling penting itu bukan dari nilai terbaik atau prestasi yang sangat baik, tetapi adalah memanage kebahagiaan sendiri. Karena once kamu bahagia, semua yang akan di sekitar kamu akan tertular kebahagiaan itu. Nah, tapi kalau kamu tidak bisa berbahagia, dimanapun kamu berada, impact-nya, image kamu akan membawakan kedukaan, juga kesedihan, pengaruh negatif bagi yang lain. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah berpikir untuk menjadi orang sukses berhasil yang hebat, presiden, apa nggak usah terlalu tinggi, tapi yang pasti bahagia. Karena esensinya bahagia itu bisa menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pasti. Kalau orang yang bahagia, bersabar, apa sih dia sholat. Tapi kalau nggak bahagia, sholat ngapain nih? Udah marah-marah aja kan? Ya dari hal kecil ya kan? Padahal sebenarnya kita di sini kan cuma kampung dunia ini kampung sementara. Yang lama itu kampung akhirat gitu kan. Jadi makanya semoga dengan adanya pandemi ini kita makin banyak dengan kematian supaya kita bisa selalu berbuat kebaikan dan kita nggak pernah tahu siapa duluan ini ya kan. Kita berharap yang terbaik dari Allah. Ibarat kata memang kita nanti waktu yang tidak ada, semoga dimudahkan oleh Allah. Jadi husnul khotimah, mengenai surga dan murid-murid kita yang kemarin yang sudah kita berikan ilmunya nggak pernah berhenti-hentinya mendoakan kita. Dari mana aja dari segala bidang dunia ya Bu ya, doakan kita supaya kita semua bisa selalu mendapatkan pahala dan berkah dari Allah SWT. Amin, amin. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila pelayanan dari Pida Bakti selama kemarin dan lalu-lalu maupun yang akan datang dan sekarang mungkin kurang mumpuni, kurang memuaskan, kurang berkenan di hati, ada kesalahan atau hilang-hilang, mohon diberikan itu maaf sebesar-besarnya ya buat Rida, Feni dan seluruh keluarga juga buat Naila, Sila, maaf semuanya. Semoga apa yang kita lakukan kita alam bawa berkah ya, dan juga mohon terus doa dan dukungannya ya, sebarkan kebaikan bagi teman-teman sekitar, lingkungan sekitar bahwa Bakti selalu memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya gitu, karena kita sudah 48 tahun berdiri kurang lebih Bu, dan antara sekolah-sekolah semuanya kita cukup senior sekolah kita ya, jadi tolong banget bantu sebarkan kebaikan ini supaya yang ada pemikiran bahwasannya gara-gara sekolah Pida Bakti ini nanti saya harus sekolah negeri atau apa, itu sebenarnya bukan satu hal yang krusial gitu ya, yang pokok gitu ya. Yang penting adalah anak-anak memiliki kenyamanan, kemudian punya rasa tanggung jawab, kebersamaan, kekeluargaan, itu lebih penting ya. Ini ada sedikit cerita. Jadi ada satu orang tua yang bahagia banget dan bangga banget ya, anaknya berhasil semua Bu. Ada yang sekolah di Amerika, ada yang kerja di mana, Belanda segala macam. Dia punya anak 3 atau 5 gitu ya. Akhirnya apa Bu? Di satuannya dia hidup sebatang kara sendiri. Saat dia sakit keras dari anaknya, 5-5-nya semuanya nggak ada yang bisa. Saya lagi ada rapat gini, saya lagi meeting nih, saya lagi sana, nanti itu ya, itu besok ini ya. Ya sudah kalau gitu, terima kasih banyak. Akhirnya dia telepon dan akhirnya memutuskan nafas terakhir tanpa ada didampingi oleh anak-anaknya semua. Padahal anaknya dibesarkan setengah mati, nggak berhasil jadi orang kaya hebat, tapi tak satu pun ada yang ingat orang tuanya. Kira-kira itu berhasil apa enggak orang tuanya? Nggak berhasil kan begitu. Nah, jadi jangan salah orientasi. Bahwasanya sekolah swasta negeri semua sama aja, tapi yang sedang pribadi yang benar-benar pribadi yang bermanfaat, pribadi yang tegar, yang kuat, yang benar-benar pribadi yang memahami tauhid itu hanya ada di sekolah-sekolah tertentu, yang karena di Pancabakti insya Allah. Jadi harapannya adalah semoga semuanya juga tetap ya memberikan kontribusi yang baik dari dunia akhirat gitu kan, dan jangan berpikiran bahwa sekolah negeri itu harus segalanya atau sekolah tempat ini itu enggak juga. Ada juga yang di sekolah yang mahal, anaknya bunuh diri. Ada anak siswanya bunuh diri. Kenapa? Karena stres. Padahal bukan kayak gimana, sekolah bagus banget ya kan. Nah jadi intinya kita nggak perlu pusing sama yang lain-lain, yang penting kita bahagia.
gitu ya. Oke, salam bahagia buat semua yang ada di sini dan yang ada di rumah. Tetap selalu berkarya dan jangan lupa untuk selalu mengutamakan akhirat karena sesungguhnya kita akan kembali ke akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh saya dong.